Black Room kali ini kita bakalan ngobrol-ngobrol sama salah satu sosok di balik suksesnya bengkel bodyworks ternama, yaitu Cemerlang Abadi Wet Gloss. Menurut kita, seorang bro maverick patut buat dikulik nih Pols, terutama gimana cara buat dia maintain wet gloss hingga eksis sampai sekarang. Dari strategi apa yang dijalanin dan pandangannya tentang bodyworks di zaman sekarang itu seperti apa. So, make yourself comfortable and enjoy the story ya Pols. Oke Black Pols, gue hari ini udah sama Bro Maverick. Halo, Owner halo Wet Gloss di Ciputat, dan kita mau ngobrol in-deep lagi nih soal apa sih dunia bodyworks ini. Mungkin pertanyaan pembukanya kita mau cari tahu dulu nih, udah berapa lama sih berkecimpung di dunia bodyworks ini? Berapa lama ya? Kalau ngomong berapa lama berkecimpung, dari lahir juga udah bengkelnya sudah ada gitu ya, di 34 tahun kita berdiri. Tapi kalau gua secara pribadi dari tahun 2012 sudah di bengkel sih. Pertama kali gue belajar ngecat, pastinya awal mulanya iseng-iseng ya. Kita dulu dari kecil, dari gue duduk di bangku SD, sudah mulai ngecat mainan, ganti warna mainan, dan lain sebagainya. Karena gue tahu nasib gue akan di dunia body repair, karena passion gue juga. Untungnya ada bokap gue yang selalu mensupport, sehingga gue dapat privilege bisa belajar dari pengalaman beliau sudah puluhan tahun. Pasti lo semua sering lihat deh video-video mereka muncul di sosial media kalian Pols. Soalnya konten yang dibikin beneran lucu dan unik-unik. Tahu kan? Pas Bro Maverick jadi Nakaisan dan ngisep tisu, ikonik banget sih itu. Aku udah sering banget lihat di sosial media. Sosial media tuh kayak lucu-lucu juga kontennya. Iya. Nah, itu apakah salah satu teknik marketing kah? Gimana ya ngomongnya? Ya kalau sekarang kan formal banget ya ngomongnya sebetulnya, karena kan emang mewakili bengkel, ya kan? Jadi harus profesional. Tapi sebetulnya di samping lain, kita kan bengkel udah suntuk ya, maksudnya kerjanya fokus dan harus jadi problem solver. Ya bolehlah sekali-sekali kita bercanda, bikin konten-konten yang lucu. Malah yang bercanda itu lebih diserap masyarakat jauh lebih besar dibandingin yang serius gitu. Mereka kita melihat, wah ini suatu opportunity di mana kita ngebangun self branding, tetapi bersamaan juga brandnya juga tetap berkembang gitu. Makanya sekarang pendekatannya itu jadi dua, dari sosial media pribadi yang isinya komedi dan sosial media wet gloss yang isinya edukasi dan juga hasil-hasil pekerjaan kita, dan juga pastinya kolaborasi sama orang-orang yang kerjain di sini gitu. Keren sih, itu salah satu yang bikin ya beda lah daripada yang lain. Inovatif lah kita ngomong, soalnya biasanya kalau body repair selalu serius, edukasi. Tapi kan sekarang ya kayak Virgi lihat sosial media lebih senang yang mana sih, edukasi atau komedi sih? Yang menghibur lah yang pastinya gitu. Ngomong-ngomong soal konten nih, gue tuh lihat ada satu konten yang sampai jadi Nakaisan yang keluar asap dari kertas loh, itu kan sampai makan kertas ya? Iya. Dan itu tuh katanya sampai di komen sang ayah, benar? Oh pastinya, tapi kalau yang itu sih komentarnya karena udah pecah. Kemarin FYP ya sampai nonton 8 juta view. Jadi ya, dan ya puji Tuhannya dari situ juga dapat kerjaan juga ya. Kerja panggilan jadi badut. Nggak malu sebenarnya? Oh nggak malu. Malu sih, nggak sih, kalau gue sih nggak punya yang malu sih, lebih kasihan ke bokap aja lah punya anak kayak gini kan. Tuh, tapi ternyata diterima positif, ya udah deh, bablasin aja deh kalau gitu. Aku tuh lihat dari tadi kayak semua di sini tuh kayak erat banget hubungannya, dan aku juga lihat beberapa kali kayak sangat akrab dengan karyawannya. Itu merupakan salah satu trik atau skill yang harus diasah kah sebenarnya atau gimana? Iya, itu mungkin yang membedakan antara bengkel ini dan bengkel lain. Kalau di kita biasanya kayak gue pribadi, gue hampir kenal dengan seluruh karyawan. Ya, terkecuali karyawan yang baru masuk ya, pastinya belum begitu kenal. Tapi kita sudah anggap family gue ini adalah orang-orang yang kerja di sini, gitu. Jadi kedekatannya udah dalam lah seperti itu. Satu hal yang gue punya mimpi adalah pengen bagaimana cara menaikkan
harkat dan martabat mereka gitu. Kayaknya gitu. dari mimpi yang mulia pasti akan ada hal-hal baik sih di belakangnya. Amin. Pastinya sih. Dan gue selalu bercerah sama karyawan gue, yuk kita lakuin satu langkah lebih baik dibandingkan apa yang konsumen mau. Jadi kalau konsumen mintanya A, kita berikan hasil A+, dan mudah-mudahan bisa terima. Apalagi kalau diterima, pastinya happy luar biasa. Menurut Bro Maverick nih, Bodyworks itu sebenarnya apa sih? Bodyworks kalau dari yang gue lihat adalah suatu kesenian. Bagaimana membuat suatu mobil yang tadinya terlihat kurang indah menjadi indah. Bahkan kalau kita ngomong sama seperti mobil pabrikan. Kita bisa melakukan suatu restorasi, pembaharuan, atau modifikasi menjadi bentuk yang baru. Ya itu bakalan jadi pengertian general juga ya sebenarnya. Betul, betul. Dan juga satu lagi sih yang utamakan, kenapa disebut Bodyworks? Karena kalau misalkan ada pemasaran spare part pun kita menyuplai. Itu juga. Misalnya bempernya rusak, kita bisa belikan lagi bemper yang baru. Spare partnya yang bodinya kan? Betul, gitu, seperti ya. itu juga ada. Apa sih kilas balik momen yang bikin Wet Gloss sambil membuming sampai sekarang? Kalau untuk milestone sih yang pasti kita kan dari tahun ke tahun selalu ikut pameran. Itu milestone pertamanya. Dan yang kedua yang menurut kita yang paling luar biasa itu waktu kita sudah masuk ke dunia orang-orang artis. Ya artis salah satunya yang paling bikin gebrakan luar biasa besar tuh ya Om Fitra Eri. Seperti itu. Waktu itu dia masukkan mobil E30 ke kita. Dari mobil yang kondisinya kurang oke catnya sampai keluar ekspresinya itu luar biasa. Ya kita ngomong, wah gue baru pertama kali nih lihat Om Fitra kayak gitu. Yeah. Nah waktu itu orang juga bisa menonton dan waktu kebetulan itu juga lagi pandemi. Orang semua nonton YouTube kayak gitu. Makanya akhirnya orang banyak yang tahu dari Om Fitra Eri ke yang lain ada Om Andre Taulani, Om Mobi, ada Bang Gofar Hilman, Abah Rais, Gading Martin, banyak lah yang lain sebagainya gitu. Oke, nggak bakalan lari jauh juga dari gimana Wet Gloss ini benar-benar menjaga kualitas dari hasilnya ya, betul, pekerjaannya betul. Gitu loh. Betul, karena kan banyak orang berpikir bahwa kalau Wet Gloss itu, oh bengkel artis, pasti definisinya tuh mereka ini ya pasti bagus lah, karena kan ya namanya artis datang mungkin dibayar atau segala macam. Padahal realitanya apa yang mereka sampaikan ya itu ya sesungguhnya gitu. Bahkan kalau kita selalu ngomong ke para influencer atau artis, review apa adanya aja. Seperti yang hari pertama Om Fitra datang ke kita, dia pun ngomong, bro, sorry ya kalau gua masukin mobil ke lu, kalau hasilnya nggak bagus ya gua akan ngomong as it is gitu. Kalau jelek ya jelek, kalau bagus ya bagus gitu. Ya memang suatu tantangan dia buat kita kalau harus seperti itu. Tapi karena kita sudah percaya kita punya kualitas yang baik, why not kalau kita coba gitu. Menurut Bro Maverick sendiri nih, apa perbedaan dunia Bodyworks di zaman dulu, kan udah belajar dari ayah ya, sama zaman sekarang? Kalau dulu mungkin Bodyworks kan nggak begitu populer ya, dan sosial media juga kan nggak ada kan. Pastinya semuanya otodidak. Jadi ada beberapa mungkin metode-metode yang di luar sana sudah lebih maju, belum kita pakai, seperti itu. Masalah teknologi spray gun, teknologi spray boot, SOP pengerjaan, itu pasti tertinggal jauh. Karena kan kita emang benchmarknya kan dari luar negeri, tapi komunikasinya kan nggak bisa secepat sekarang gitu. Nah sekarang kan kita bisa melihat perkembangannya luar biasa. Apapun yang kita lihat di sosial media pun bisa kita beli sekarang kan dari luar negeri. Sekarang juga orang lebih cerdas ya. Jadi kita juga sebagai bengkel body repair harus bisa menyesuaikan dengan apa yang konsumen mau sih, seperti itu. Ini kayak udah bener-bener dalam banget nih. Sebenarnya pernah gagal nggak sih? Gagal, wah ini menarik ya kalau ngomong gagal ya. Karena ini sejarah yang mungkin nggak banyak orang yang tahu. Dulu waktu gua awal-awal di Jakarta ini, bengkel ini tuh nggak kayak hari ini ya. Kalau Virgil lihat kan banyak mobil, kita bakal diputerin orang mobil ya. Iya, kalau dulu cuma satu mobil doang di sini. Kita hampir 2 tahun, 3 tahun pembenahan sistem, pembenahan segala macam, dan ordernya sangat minimal sekali. Bahkan lampu juga tidak seperti ini. Nah, dari situlah gue berpikir bahwa kayaknya jangan kasih nama cemerlang abadi Jakarta deh, karena kan sayang bokap sudah ngebangun puluhan tahun ya. Jadi akhirnya kita ganti dengan nama produk yang kita punya, namanya Wet Gloss. Dan entah mengapa sampai hari ini banyak orang yang di Jakarta terutama mengenalnya bengkel Wet Gloss. Sebetulnya sejarah di belakangnya adalah yaitu karena takut nggak jalan, nama bokap rusak, jadi akhirnya gue ganti namanya jadi Wet Gloss.
Oke. Berarti itu udah termasuk prosesnya dari awal ikut merintis, mengembangkan, sampai sekarang tuh terkenal banget di mana-mana. Betul. Memang yang nggak disangka ya hari ini sih yang nggak disangka sih. Karena kan emang asam garamnya sudah banyak yang kita laluin dan ya syukurnya sekarang sudah mulai dikenal oleh masyarakat sih, terutama di Indonesia. Dari cerita gagal itu, kita bisa ambil kesimpulan bahwa emang gagal itu wajar, Pols. Dan Bro Maverick ini udah cerita kalau misalnya gagal itu nggak jadi tempat buat jadi minder atau down, tapi bangkit dari situ sehingga sampai sekarang tuh bener-bener banyak banget mobil di sini yang bagus-bagus harusnya dan keren-keren. Beruntungnya memang kita punya satu-satunya produk di Indonesia yang namanya weight loss, yaitu Vaportation yang becek abadi, sekali aplikasi untuk seumur hidup dan tahan gores. Boleh nggak ceritain sedikit gimana produknya? Kalau weight loss itu memang kita sebetulnya mengupgrade dari si permukaan cat pabrikan. Jadi banyak orang berpikir kalau weight loss itu sama dengan vernis. Padahal weight loss itu tidak bisa diaplikasikan tanpa ada vernis. Seperti itu, vernis itu kalau misalnya Virgi nggak tahu itu lapisan paling atas di permukaan cat yang fungsinya sebagai pelindung. Nah, tapi sekarang banyak yang didapati bahwa mobil-mobil baru itu kualitas catnya karena mereka mungkin untuk quantity ya, nggak bisa sebagus mungkin mobil-mobil yang dulu-dulu seperti itu. Makanya ini suatu kesempatan yang baik buat semua orang yang punya mobil baru buat mengupgrade si pelindung catnya menggunakan weight loss. Karena cuma weight loss satu-satunya permanen Vaportation di Indonesia, artinya apa? Sekali aplikasi, tahan seumur hidup, kalau slogan kita becek abadi dan juga tahan gores pastinya. Oke, itu dia Black Pols. Mobil yang paling susah saat ini yang dikerjakan karena belum beres juga sampai hari ini, yaitu mobilnya Prabus yang dipilih oleh Om Fitra Eri, mobil Nissan Silvia S14 yang harus selesai dalam waktu 1 bulan dari mobil yang bentuknya masih mentah atau terlihat cukup rongsok ya kalau tahu seperti itu ya. Dan pemenangnya adalah Wah, ini adalah piala kedua dari Weight Loss memenangkan kompetisi Live Mods. Di Weight Loss ini harganya setahu gua ya itu tuh di middle up. Tapi itu selalu waiting list. Kenapa tuh? Karena gua nggak mau, pertama nggak mau serakah, dalam arti gua nggak mau bengkel gua rame tapi customer gua kecewa karena nggak dikerjain mobilnya. Jadi lebih baik kita mengikuti dengan lot kapasitas karyawan kita bisa terimanya berapa. Oke, sebagai pertanyaan terakhir nih. Pasti di luar sana banyak yang mau jadi painter atau membuka usaha yang berkaitan dengan bodyworks. Yep. Ada nggak tips and trick dari Bro Maverick sendiri? Yang sabar aja. Yang sabar ya? Yang sabar aja, terus konsisten, pastinya gunakan peralatan yang baik dan benar. Karena peralatan itu sangat menunjang. Salah satunya spray boot ini pentingnya luar biasa ya, kayak gitu. Ya paling berikan kualitas yang terbaik aja buat konsumen sih. Oke, kita udah denger banyak banget dari ceritanya yang sangat-sangat menarik, mulai dari sejarahnya, udah berkecimpung berapa lama, sampai konten tadi kita udah sempat bahas, dan mungkin ada tips and trick sedikit. Dan mungkin kalian Black Pols semua rasa penasarannya udah terjawab dari Bro Maverick. Semoga kalian bisa ambil baik-baiknya. Gue Virgi dan Bro Maverick. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube channel Black Experience. Bye!